warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Arsalallahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggillah kita oleh Allah dengan panggilan yang sangat mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Mohon maaf Bapak Ibu, kira-kira ini panggilan ini kepada kita atau kepada siapa? Ya kita tanya, bagaimana suasana iman kita ini? Sebab kalau tidak ada iman, tidak akan tertarik untuk mendengarkan arahan Allah ini. Maka sepakat para ulama, bekal utama persiapan asasi menyambut Ramadan ini adalah terkait iman, persiapan iman dan al-iman. Dan iman, mempersiapkan iman kita. Bapak Ibu, saya pernah betul Bapak Ibu, kenapa Allah sebelum mengatakan kutiba alaikumusiyam memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu? Jangan-jangan iman ini belum kita persiapkan, sehingga datang Ramadan tidak ada getaran Pak dalam hati ini. Orang beriman ini setiap ada peluang amal saleh sumringah, senang, bahagia. Makanya juga bahasa Nabi, man shoma ramadhana imanan, Pak. Imanan. Jadi iman ini harus kita jaga. Tidak ada iman, sampai tidak akan menikmati Ramadan ini. Tidak ada iman, sampai juga tidak akan sumringah dan bahagia menyambut Ramadan ini. Nah iman, kita tahu betul iman itu. Semua merasakan dan semua sadar, karena sering dibahas pula oleh ulama-ulama kita. Al-iman yazidu, menguat, kadang juga melemah. Ya. Iman itu harus kita jaga, harus kita kuatkan untuk menyambut Ramadan ini, sehingga berbeda jauh nanti jemaah sekalian. Nah, yazidu, bertambah iman itu bitta'at wal ibadat wal a'mal shalihat. Bertambah iman itu kalau kita semuanya melibatkan diri dengan ketaatan ini, dengan ketakwaan ini, dengan ibadah ini. Amal saleh, tentu amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini sebenarnya Bapak Ibu adalah hari-hari taat, hari-hari ibadah. Hari-hari ini adalah hari-hari memperbanyak kita atau memproduk sebanyak-banyaknya amal saleh ini. Luar biasa ini. Dan dengan Allah diletakkan oleh Allah bulan Rajab ini, sebenarnya persiapan matangnya sudah mulai bulan ini. Sejak 25 hari yang lalu, sebenarnya jemaah sekalian.
Dalam satu riwayat dikatakan para sahabat itu menyiapkan Ramadan, menyiapkan dirinya Pak menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, sinyal Ramadan itu sudah ada, sudah kuat, sudah mempersiapkan diri. Katanya riwayat yang sangat panjang dari Rasulullah itu ada syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul unzila fil Quran, itu disampaikan sama Nabi 6 bulan menjelang Ramadan. Jadi kalau 6 bulan itu mundur, Ramadan mundur apa? Sya'ban, Rajab, apa? Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Awal Pak. Oh subhanallah, kita di sini Rabiul Awal sibuk menyambut, memperingati kelahiran Rasul. Seharusnya Pak, waktu kelahiran Rasul itu juga Maulid Nabi itu juga diingatkan. Ini 6 bulan lagi kita mau Ramadan. Sahabat 6 bulan menjelang Ramadan di bulan Rabiul Awal itu sudah menyiapkan diri. Puncaknya di sini Pak, Sya'ban, Rajab dan Sya'ban. Dan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rajab ini diletakkan 2 bulan menjelang Ramadan. Ada apa ini? Kenapa kok tidak langsung Pak disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sering saya sampaikan di pengajian ini, dari 12 bulan yang Allah ciptakan waktu dalam 1 tahun ini ada 4 bulan mulia kan? Kenapa tidak langsung 4 bulan ini ya mas kalian? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar ini. Atau sebelumnya Pak, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak, 3 bulan mutawaliyat kata Nabi berturut-turut, yang 1 bulan menyendiri. Namanya bulan apa? Bulan Rajab itu. Yang sekarang sudah tinggal 5 hari lagi ya mas kalian. Ya, kenapa kok diletakkan menjelang Ramadan? Ini sengaja Pak oleh Allah supaya kita ini Allahu Akbar menyiapkan diri kita Pak dengan amal-amal terbaik. Sampai dinamakan Rajab ini Rajabul Mudhar, Rajab bulan di mana juga di bulan ini 2 hari lagi kita akan juga memperingati apa? Al-Isra wal Mi'raj ya. Alhamdulillah ya, kita libur di panjang. Sabtu, Ahad, Senin, Isra Mi'raj, Selasa, Kamis, Rabu, apa juga? Waisyah atau jauh ya. Setelah itu dicipin lagi, Kamis Jumat. Terus nyambung terus Pak, Sabtu Ahad lagi. Jangan tinggal Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu. Ini bulan persiapan iman kita. Persiapan sampai Allah menyiapkan Rajab ini. Terlepas ini hanya doa ya, namanya doa. Doa itu ada tidak ada yang melanggar. Ada yang melanggar Pak doanya. Ada yang mengatakan doa ini dari sahabat Abdullah bin Abbas, ada yang mengatakan doa ini dari Sayyidina Ali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, sampai minta kepada Allah keberkahan. Berkahi kami ya Allah, beri barokah kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Ingin Pak 2 bulan-bulan barokah, bulan ziyadatul khairat, bertambahnya nilai kebaikan. Kita tidak boleh nganggur Pak di bulan ini ya mas kalian. Sebagai momentum mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Sampai saya berani mengatakan, saya kok tidak yakin kita ini akan bisa menikmati puasa Ramadan kalau kemudian pada 2 bulan ini Rajab dan Sya'ban kita tidak pernah berpuasa sunnah. Ini persiapan bagi kita Bapak. Saya kok tidak yakin pula kita di malam-malam Ramadan akan bisa istiqomah 30 malam berturut-turut dan absen salat tarawih kalau pada 2 bulan ini Rajab dan Sya'ban jenengan tidak pernah melatih diri untuk salat malam. Saya kok tidak yakin jenengan kita semua akan bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz itu dalam 1 bulan minimal.
Itu kalau kemudian pada bulan Rajab dan Sya'ban ini jenengan tidak pernah membuka Al-Quran sama sekali. Inilah bulan Pak persiapan iman kita, mempersiapkan iman kita. Yazidu bitta'ati apa? Wal ibadati wal amalis salihat. Bertambah iman itu mempersiapkan betul Pak. Karena akan menambah nanti. Iman itu mau kokoh kalau kita melibatkan diri dalam ketaatan, ketakwaan, ibadah dan banyak memperoleh amal-amal saleh. Wayang musuh berkurang iman itu, merendah iman itu, menipis iman itu, habis iman itu mungkin naudzubillah bil ma'asi wal dzunubi wal athami. Kalau orang itu menyengaja Pak, menikmati dosa, menikmati maksiat, menikmati kesalahan yang disengaja, dan dia tidak tobat dan beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu, memang kita diminta Rajab dan Sya'ban ini semi-semi malaikat lah. Walaupun tidak bisa Pak menyerupai malaikat, mustahil ya. Ya apa Pak, mungkin jenengan nanti terlibat dengan yang namanya kesalahan. Selama kita sadar, istighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Jangan sampai kesalahanku ini ya Allah di bulan ini Rajab dan Sya'ban mengganggu konsentrasiku untuk menyambut bulan mulia ini. Allah Akbar. Ini namanya i'dad iman, i'dad persiapan iman, mempersiapkan iman, mempersiapkan rohani kita, jiwa kita. Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadhana imanan. Perlu iman, imannya disiapkan betul ya Mas. Dan Allah mengambil kita sudah mengatakan kutiba alaikumus shiyam apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira Pak, antum jenengan dipanggil adalah wahai orang-orang yang beriman. Saya orang beriman tidak? Tanyakan kepada diri kita. Saya Pak setiap baca Al-Quran Allah memanggil kita ya ayyuhan nas, ini manusia tidak? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya ini orang beriman tidak? Kalau ini kalau masih belum nyantol Pak, belum nyambung, nggak bisa baca ayat berikutnya. Susah responnya. Kutiba alaikumus shiyam. Allah mewajibkan kepada Bapak kalau masjid ini kita dapat kalau Kamar kutiba ada tadi dari topik supaya sampai tidak merasa beban. Allah memotivasi kita ini sebenarnya kewajiban puasa, kewajiban kita. Umat sebelum kita juga berpuasa. Yahudi berpuasa Ibu. Umat Nasrani juga berpuasa. Cuma kebanyakan mereka melanggar perintah ini. Sebelumnya Pak, di zaman Ibrahim, di zaman Musa, di zaman Isa, mereka berpuasa. Tentu dengan cara dan syariatnya yang mereka yakini. Kita juga diperintah. Cuma buat kita ada target yang sangat indah ya, la'allakum tattaqun. Sampai ingin diformat oleh Allah, dicetak, digembleng, dijadikan oleh Allah, di-training sampai menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna itu. Ini yang pertama ya. Jadi apa? Mempersiapkan apa? Imannya. Iman itu kuat kalau semua kita libatkan dengan ibadah. Monggo persiapkan diri kita, siapkan diri kita, ya bersiap diri betul Pak menyambut Ramadan dengan melatih puasa sunnah. Bahkan mohon maaf, nanti Bapak sampai kata Aisyah, saya belum pernah melihat Nabi berpuasa sunnah banyak sekali kecuali di bulan Sya'ban. Nah, ya Nabi kalau di hari-hari biasa itu Nabi puasa Senin Kamis. Kalau ada kurang sehat, Nabi cuma sebulan 3 hari. Tapi hampir 1 bulan penuh dilaksanakan sama Nabi kecuali di bulan apa? Sya'ban. Itu apa? Persiapan. Ya, pemanasan diri. Masuk Ramadan sampai senyum Pak. Jadi enteng puasa Ramadan. Kenapa? Karena sudah berlatih diri untuk berpuasa sunnah seperti itu. Allah Akbar. Oke. Ini yang apa? Yang pertama, mempersiapkan iman. Iman itu melibatkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Sehingga ketika Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, labbaik ya Allah. Siap, imannya sudah disiapkan betul. Kutiba alaikumus shiyam. Saya melihat
proyek utama Allah di bulan Ramadan itu utama atau paling utama, paling penting adalah melaksanakan rukun Islam yang ketiga ini, yaitu siam, puasa Ramadan. Bapak, ini kan puasa sudah berapa tahun sampai melaksanakan, Pak? Kalau saya ini sekarang besok Februari tanggal 6, umur saya persis 61 tahun. Tua juga, Pak. 61 tahun. Berarti saya berpuasa kalau dikurang 15. Kurang 15, Pak. Baru balik ya, Pak. Baru ada punya nilai di mata Allah. Saya mimpi bahasanya umur 15 tahun. Berarti saya sudah melaksanakan Ramadan berapa? 46 kali. Coba sampai yang dulu kan Bapak Ibu ya. Yang ini yang 60 saya 60. Yang sudah 70, yang sudah 80. Kira-kira puasa sudah kita lakukan ini ada nilai tidak yang masuk pada diri kita? Ya, mewarnai tidak kehidupan kita? Jadi bekal tidak Pak selama untuk perbekalan 1 tahun? Merasa tidak apa bahwa dosa-dosa kita ini entek, bersih, diampuni itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama jemaah sekalian mengatakan supaya puasa itu efektif, kita tahu gini, di Ramadan itu yang paling inti puasa. Dan kita tidak mau main-main dengan proyek ini. Puasa ini rukun Islam. Ya, di bulan Ramadan juga nanti sebagai penyempurnanya, jenengan disuruh sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Ini kalau sampai menikmati, Pak. Rasanya tidak mau keluar dari masjid. Ya. Makanya silakan Ustaz, jadikan imam yang tepat ya, yang betul-betul menyentuh. Ya, baik sholat isya'nya ataupun sholat tarawih itu. Karena ini punya pengaruh yang luar biasa. Ya, kita tidak mau asal-asalan. Kita ini nggak mau absen selama 1 bulan penuh. Terus di bulan Ramadan nanti ada iktikaf. Kita diperintah untuk memperbanyak berlama-lama di mana? Di masjid, jangan berlama-lama di rumah. Khususnya kaum laki-laki di 10 hari terakhirnya ya sekalian. Ini antum sudah pahami tidak? Nah, dari situ para ulama mengatakan bekal yang kedua setelah bekal iman adalah i'dad ilmi, keilmuan. Pak, Ibu, ayo pelajari lagi. Mulai sekarang masih ada waktu 1 bulan 45 hari ini belajar. Ya, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu dalami, kemudian kita amalkan. Kita puasa, kita sholat malam, kita iktikaf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan duduknya kita ini bagian dari persiapan keilmuannya. Mudah-mudahan kita niatkan begitu supaya nanti masuk Ramadan beda, Pak. Puasa saya puasa berangkat dari ilmu. Sampai belajar itu apa itu puasa? Ya, apa wajib-wajibnya puasa? Apa sunnah-sunnahnya puasa? Apa pula makruh-makruhnya puasa? Apa pula yang membatalkan pahala puasa? Apa pula yang menghanguskan puasa kita semuanya? Ini butuh ilmu. Sehingga sampai berpuasa tidak hanya sekedar berpuasa, tapi puasanya berangkat dari keyakinan, Pak. Dari ilmu. Belajar tahu apa konsekuensi puasa dan apa dampak puasa itu, apa rohnya puasa itu. Beda, Pak. Orang berpuasa berangkat dari ilmu dengan berpuasa hanya terjebak dengan rutinitas tahunan itu beda sekali. Makanya para ulama menulis dalam kitab fikih namanya fiqhus siyam. Fikih tentang apa? Puasa hari itu. Di Ar-Rahman ada namanya tarhib Ramadan. Ya, biasanya saya isi juga, saya bagian motivasi bab seperti ininya. Kemudian nanti ada bab
fikih di pas menjelang sahur, Beliau. ya, atau pas sahur, pas adzan haid, ya, dan lain sebagainya. Itu sampai berapa lama? Kapan mulai lagi? Itu ada ilmunya semua, beda. Kaji itu maksud muslimin. Persiapkan ilmu kita maksimal. Puasa ini berbeda jauh dengan puasa yang lalu. Saya berangkat dari kesadaran, dari pemahaman. Ini perintah dari Allah. Allah mengatakan kepada kita, la'allakum tattaqun. Saya ini diformat oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang seutuhnya, kembali pada fitrahnya itu. Apa benar kita satu bulan nanti akan kembali pada fitrah itu? Semua ada ilmunya, Bapak. Ada ilmunya. Ilmu tentang masalah puasa. Pelajari pula Bapak nanti tentang fiqh tarawih, fikih salat tingkat tarawih. bagus, sekolahan bagus. Gimana tarawih yang benar? Ini kalau mau saya pancing untuk berdiskusi di mana-mana nih Pak. Apakah benar tarawih harus kemudian 30 malam di masjid terus? Apakah perlu ada kaplingan di rumah kita untuk salat tarawih dengan keluarga? Apakah benar Nabi itu salat tarawih di masjid selama 30 malam? Ini perlu sampean kaji sebenarnya Bapak. Lu dahsyat ini ya Mas sekalian. Antum nanti nikmat Pak. Tapi yang jelas salat 5 waktunya Nabi tidak pernah absen di masjid. Isyaknya pun Nabi tidak pernah absen di masjid selama Ramadan. Jangan karena Ramadan, di luar Ramadan itu tidak begitu Rasulullah, apalagi Ramadan. Cuma salat tarawih Pak, Nabi itu hanya beberapa hari katanya jamaah sekalian di masjid ini. Kemudian Nabi habis salat isya balik ke rumahnya Pak, sampai jam 9 tidak keluar, jam 10 tidak keluar. Para sahabat nunggu Pak, karena begitu cintanya, rindunya ingin diimami langsung oleh Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, para sahabat menunggu. Katakan aku sudah salam dengan keluargaku. Berarti Pak, rumah kita punya hak pula untuk kehidupan. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi katakan kenapa? Sahabat Umar terus jangan tanya supaya. Kenapa Rasulullah kok kami menikmati? Aku khawatir kalau aku tiap malam terus salat tarawih begini, nanti turun ayat menjadi wajib salat tarawih itu. Dan aku tidak menginginkan itu. Rumah Pak punya hak. Tapi karena di kita ini ada roh kebersamaan, ya, ingin memakmurkan masjid. Momentumnya 1 tahun sekali. Suasana kita tidak suasana sebagaimana di zaman Nabi. Kemudian beristihad ya. Kemudian salat tarawihnya di mana? Di masjid. Ya, itu di mana-mana Pak sekarang, tidak hanya di kita ya, hatta di Timur Tengah sekalipun, di Saudi, di Jeddah, di Riyadh, di mana saya lama di sana, itu hampir tiap malam imamnya pun tidak pernah Pak kecuali salat tarawih di mana? Di masjid. Ini kan semua ada ilmunya Bapak. Ada ilmunya Pak. Pelajari. Saya ingin salat tarawih saya salat tarawih berangkat dari ilmu. Mana yang lebih baik? 11 rakaat atau berapa? 23 rakaat. Kayaknya milih 11 rakaat semua Pak ya. Yang paling enak jemaah sekalian. Hadisnya pun juga sudah jelas. Nah, lalu kenapa Ustaz? Itu istihad dari Sayyidina Umar, memanfaatkan momentum ini, mengakrabkan para sahabat duduk bersama di masjid yang iktikaf di depan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pahalanya juga digandakan seperti itu istihad. Dan Nabi mengatakan ashabi kan nujum, sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit itu. Fa inna ma iqtadaitum ihtadaitum. Kapan kalian berkumpul kepada mereka, kalian pasti mendapatkan hidayah. Dan pada waktu itu Bapak, setelah meninggalnya Nabi itu, di masa Abu Bakar juga begitu Pak. Habis salat isya, para sahabat beberapa hari berjamaah saya itu sendiri-sendiri Pak. Dan salat isya sendiri, salat tarawih lah, tidak pingin ada yang pulang gitu. Kok rasanya tidak bagus itu. Oleh di masa Sayyidina Umar Pak dikumpulkan kembali mereka. Itu 30 malam, 29 malam, 30 malam salat berjamaah terus. Sampai ada sahabat mengatakan, bid'ah ya Umar, itu bid'ah ya Umar. Kata Sayyidina Umar,
nikmal bid'ati hada. Sebaik-baik senikmat baca bid'ah ini kata Nabi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang istihad salat berjamaah salat tarawih berjamaah sepanjang 30 menit ini menjadi sunnahnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, saudara, di situ ada roh kebersamaan. Ya. Ini Pak yang kemudian muncul perdebatan yang tertuntas-tuntas di kalangan para dai-dai muda kita sekarang ini. Ya, bid'ah, nikmat bid'ah yang tidak bid'ah hasanah dan segala macam, saya tidak akan masuk di bab ini. Tapi ayo pelajari, Pak. Pelajari. Di bulan Ramadan, mohon maaf, jangan juga bagi yang mampu dianjurkan untuk mengeluarkan apa? Zakat. Hati-hati loh ya, ini rutinitas tahunan. Tolong Pak perhatikan mulai sekarang sampai yang pelajari. Maka keluar buku namanya Fiqhus Zakat, fikih tentang masalah zakat. Berapa yang harus saya keluarkan zakat ini? Bagaimana kalau zakat perdagangan? Bagaimana kalau zakat kontrak rumah? Bagaimana kalau zakat saya punya tambang, saya punya tambang? Zakat perhiasan. Zakat ini semua ada ilmunya, Pak. Dan kepada siapa saya harus alokasikan biar tepat sasaran, Bapak Ibu. Ada ilmunya semua, nggak ada kita keluar. Mengeluarkannya pun juga dengan penuh kehati-hatian. Detail ya. Lebih baik tambah saya daripada kurang. Ini syariat tahunan, ini miliknya Allah, titipkan kepada saya kembalikan lagi kepada Allah, Allah hanya minta 2,5% dari keseluruhan harta yang saya punya itu. Dihitung oleh sekarang. Ilmu ini jemaah sekalian. Di bulan Ramadan juga ada fikih iktikaf. Iktikaf itu butuh ilmu. Bagaimana iktikaf yang ideal? Iktikaf yang ideal memang itu kalau saya lihat tak babul iktikaf. Itu rata-rata pembahasannya bagaimana iktikafnya Nabi di 10 hari pertama bulan apa? Ramadan itu, Pak. Liburan itu ya Mas sekalian. Idealnya memang 24 jam. Tak turun dari masjid. Nabi katanya ya Mas sekalian, kalau sudah masuk malam 21, pamit sama keluarganya masuk ke masjid. Masjid Pak ada ruang khusus buat Nabi yang tidak ingin diganggu. Tidur di situ Nabi, salat di situ, ngaji di situ, zikir di situ, istirahat di situ Nabi itu. Tidak berbicara. Bahkan ketika ada sahabat suaranya keras baca Quran, dibuka dari dia Pak. Turunkan suaramu, rendahkan suaramu. Aku sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Masya Allah. Ya Nabi Pak, ya pastilah. Apalagi tahu betul Pak, dia bernostalgia betul ya. Di bulan Ramadan kan Syahrul Ramadan alladzi unzila, dan memang betul. Wa yudarisu Jibril. Dan di bulan Ramadan tadi Pak, tadarusan dengan Jibril langsung Pak. Nabi itu tadarusan baca Quran langsung dipantau oleh Jibril. Di tiap Ramadan Pak, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu jamaah. Itu kebiasaan Nabi. Antum belajar, jangan pelajari bagaimana fikih iktikaf itu. Bagaimana iktikaf yang ideal? Kita akan katakan iktikafnya apa? Jam 12 malam ya. Sekalian menyambut datangnya malam Al-Qadar. Itu pun cari yang liburan Pak ya. Cari yang apa? Yang liburan. Karena katanya Lailatul Qadar turun di malam-malam ganjil. Masanya bingung lagi Pak. Ganjil turun mana ini? Menurut Indonesia Pak, menurut Timur Tengah Saudi sana. Ini bingung lagi Pak. Kalau saya ini aja tiap malam. Ya, 10 malam berturut-turut, insya Allah jam 12 sampai jam 3 silakan Pak, jadi masalah Pak. Saya mampu itikafnya 3 jam saja, silakan daripada tidak sama sekali. Walaupun kalau saya punya kebiasaan itu salat 5 waktu Pak, saya mukadimah dengan itikaf. Minimal setengah jam sebelum azan saya ke masjid. Kemudian setengah jam setelah salat saya masih di masjid. Insya Allah kalau setiap salat 1 jam, setiap 1 jam ya, jadi berapa itu? 5 jam sudah ya, 5 jam. Tambah lagi yang malamnya berapa? 3 jam itu 8 jam Pak. Sepertiga waktu kita di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmunya Bapak. Sehingga sampai masuk Ramadan ini tidak asal-asalan. Berangkat dari ilmu.
Al-ilmu qabla al-amal itu kaidahnya begitu jemaah sekalian. Ilmu sebelum kita mengamalkan. Antum kalau berpuasa berangkat dari ilmu dahsyat. Ada kehati-hatian. Takut terjebak dengan makruhnya puasa, apalagi yang membatalkan puasa, jaga mulut, jaga mata. Semua ada ilmunya jemaah sekalian. Ya. Tadi saya ulangi, ada persiapan iman, rohani itu, dan kedua persiapan apa? Ilmunya. Mulai sekarang belajar. Sangat indah Ustaz kalau kemudian ini pengajiannya nanti harus datangkan ustaz khusus ya, fikih masalah puasa, debat ilmu, kita berdiskusi di situ, gali di situ apa itu puasa dan lain sebagainya. Nah yang ketiga apa jemaah sekalian? Namanya dan jasadi, persiapan secara fisik. Tolong fisik sampean Pak tata mulai saat ini. Saya pernah membaca ya mas sekalian, katanya Bapak para sahabat kalau sudah mau mendekati Ramadan, kalau pas sampai suka atau tidak suka ya, di sunnah yang satu ini, mereka itu sudah bekam. Apa bekam ini ya mas sekalian? Kubahnya. Saya hanya menjadi semangatnya saja. Semangatnya itu para sahabat tidak ingin sakit di bulan Ramadan. Antum dengan sudah menyiapkan iman, sudah menyiapkan ilmunya, terus masuk Ramadan sakit Pak. Kalau sakit jelas tidak bisa puasa, iya kan? Kalau sakit jelas tidak bisa sholat tarawih. Kalau sakit jelas sampai tidak bisa baca Quran dengan tenang. Pasti sudah itu. Pastikan ya mas sekalian, di bulan-bulan seperti ini Rajab Sya'ban sampai sehat. Semangatnya pokoknya saya masuk Ramadan, saya tidak ingin sakit. Ya, saya masuk Ramadan, saya tidak ingin sakit. Kalau dulu para sahabat bekam, kalau sekarang apa? Mungkin periksa darah ya. Kalau yang mampu Pak, general check up namanya Pak. Oh iya, saya terbiasa Bapak pertengahan Sya'ban atau seminggu sebelum Ramadan saya general check up Pak. Ya, atau tambahkan saya treatment segala macam, saya lihat apa kekurangan saya. Tuh, anunya di asam urat, tuh anunya. Jangan sampai di bulan Ramadan asam uratnya semakin kumat Pak. Muka tidak bisa di masjid. Mana ya? Pingin sehat Pak. Saya bahkan saya suntik vitamin C ya mas kalian. Ramadan saya 2 kali saya suntik itu ya mas kalian. Pertengahan Sya'ban dan nanti masuk 10 hari pertama, 10 hari terakhir saya suntik lagi ya mas kalian. Karena itu kan malam, kadang-kadang tidur kita berkurang. Saya ingin sehat. Jaga Pak mulai sekarang pola makan sampean, olahraganya sampean, pola tidurnya sampean. Saya pokoknya masuk Ramadan, parah Ramadan, fisik saya sehat, saya tidak ingin sakit. Kan nanti sakit Pak ya sudah. Insya Allah berlaku kaidah innamal a'malu binniyat. Tetap mendapatkan pahala yang sama. Yang repot kalau sakitnya karena kita tidak menjaga diri. Jangan salahkan Allah Pak. Nabi Pak, para sahabat dijaga betul Pak. Makanya nanti dia mas kalian mulai sekarang Pak latihan cara berbuka yang baik. Jangan berbuka dendam Pak ya. Kalau dendam mas kalian itu menu-menu yang tidak pernah ada semuanya ya mas kalian. Baik namanya menunda jadwal makan. Iya, puasa itu ya. Menurutnya dikeluarkan semua. Menurutnya dikeluarkan semua. Iya. Punya sifat yang akan berbagi Pak. Begini. Ini kan ilmu semua Pak. Ilmu mengetahui semua yang makan. Orang, kenapa Pak Allah suruh berpuasa 1 bulan berturut-turut ya mas kalian? Ini merestart ulang Pak fisik kita ya mas kalian. Antum selama 11 bulan dari mulai Syawal sampai Sya'ban ini makan tidak terkontrol. Rujak cingur masuk, tahu campur masuk, bakso masuk, tahu isi bismillah, lemper semua Pak. Aduh, apa tidak masuk buat kita? Berangkat ke kafe Pak, mandi lahar,
mandi tiga, mandi apa? Semua mandi, hanya mandi betulan ya. Semua masuk juga. Diistirahatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 1 bulan. Kebiasaan makan 3 kali menjadi makan cuma berapa? Lalu berapa? Kan kita ada 1 kali tidak kita makan ya. Niatkan berapa ribu. Yang 1 kali tidak kita makan itu niatkan untuk kita ngasih takjil sama orang lain. Halo, ini anak-anak yang tidak kita pahami Pak. Saya di rumah Pak. Saya evaluasi dengan ibunya tiap tahun begitu Pak. Berapa kita makan tiap hari? Anggap belanjanya Pak tiap hari 100-150. Ya kalau ada tamu jadi sampai 200-300 gitu. Kita pukul rata-rata 150. Mau belanja itu makan ini segala macam. Ini di bulan Ramadan seharusnya 100 Pak. Ya kan? Halo? Enggak, justru di bulan Ramadan jadi 200 Pak. Ini ada yang salah. Ada yang salah Pak. Ramadan kita ingin melatih kita untuk sedikit berhemat Pak. Kita ingin berbagi. Jadi 1 porsi yang tidak kita makan itu kita berikan Pak kepada saudara kita yang berhak, namanya takjil. Ini kalau semua kita berpikir begini Pak, takjil tidak repot-repot lagi, tidak usah bikin proposal. Mana takjil jadi? Tidak usah bikin proposal lagi, langsung semua dikebutin. Saya di rumah dulu, saya masih ingat itu hasilnya. Di rumah saya di rumah ada 7 orang. Saya sendiri, ibunya anak-anak, 4 anak. Jadi nampak pembantu 1. Saya berpikir Pak, tiap hari saya menyiapkan 21 piring tiap hari. Ya kan? 21 porsi, sarapan 7 porsi, 7 piring, ya kan? Siang 7 piring, nanti malam 7 piring. Ramadan Pak, jadi dua kali makan kan? Berarti berapa? 14 piring. Yang 7 piring itu Pak, kalikan 30, silakan ke masjid. Betul itu. Kalau kita belanja tiap hari 150.000, ya kan? Itu Pak Ramadan dari 100.000, yang 50.000 tiap hari kalikan 30 Pak. 1,5 juta serahkan ke masjid. Ini takjil atas nama keluarga. Beda ya. Beda. Ayo kita berubah Pak, berubah. Ini bulan perubahan Pak. Bulan ini mohon kita menjadi manusia bertakwa jemaah. Ini dijaga. Persiapan ilmu seperti itu harus kita pahami betul. Ingin berubah apa namanya Pak? Bahasanya change of apa dari bahasanya. Ingin berubah diri. Berbeda jauh dengan Ramadan yang lalu sekalian. Imannya disiapkan, ilmunya disiapkan, fisiknya pun siap semua Pak. Pastikan anak kita semua sehat. Ramadan tidak boleh sakit sehingga maksimal. Orang kalau sehat di dalam baca Quran, tampil terpenuhi ya. Tapi kalau sakit Pak, ya si sadaqallah pasti ngantuk, nggak bisa karena sakit. Apalagi ngantuknya pakai obat juga Pak, antibiotik yang obat dia juga ngantuk Pak. Waduh, sudah alhamdulillah diistirahatkan ya Allah. Naumus sa'id ibadah di dunia orang apa? Berpuasa ibadah. Jadi tidak bagaimana ibadah itu? Itu persiapan seperti itu harus mempersiapkan persiapan secara fisik sehat betul. Oke. Nah terakhir ini namanya persiapan secara finansial, secara keuangan. Itu saya sampaikan tadi. Mulai sekarang diatur baik. Saya tidak ingin nanti Ramadan sampai sibuk ngitung duit untuk mengeluarkan zakat. Mulai sekarang disiapkan. Kaplingan, siapkan amplopnya, sudah disiapkan mana? Kaplingan untuk orang tua, kaplingan untuk mertua, kaplingan untuk kakak adik yang tidak mampu, kaplingan untuk tetangga, kaplingan untuk jemaah masjid yang tidak mampu, kaplingan untuk zakat yang merasa berkecukupan, berkewajiban untuk zakat. Kaplingan masih sekarang, termasuk juga saya katakan tadi kaplingan untuk uang belanja di bulan Ramadan. Dulu Pak, saya masih ingat di Timur Tengah orang-orang Arab itu Pak, kalau masuk Ramadan itu keluar semua Pak. Seminggu Ramadan itu kulkas
kulkas mereka Pak disiapkan semua, tidak ingin disibukkan ke pasar lagi. Nah, ini bagi yang mampu tentunya, yang mampu Pak. Ya, disiapkan itu. Saya tidak ingin banyak keluyuran. Ya, apalagi nanti di puncaknya Pak, hari-hari terakhirnya itu yang perlu itu masjid Pak. Kita kan tidak, hari terakhir pun di mana Pak? Bisa jauh sebenarnya. Justru hanya Pak kita iktikafnya di mall. Awal di mall. Nanti nggak uang enggak. Ngerti ini Pak. Kan tidak paham saja Pak. Saya baca itu Mas, kan masuk sebut terakhir sudah bikin dunia lagi. Tapi yang suruh-suruh itu kayak mana Pak ya? Lagu punya sarung, dakwah, semua itu dipakai. Ya. Nah, saudara silakan nanti atur sedemikian rupa persiapan saudara. Karena di bulan Ramadan sampai disuruh infak. Kapan kan 3 menit lagi zuhur. Mana infak harian ketika masuk ke masjid untuk kemudian memakmurkan masjid, infak tarawihnya, infak sholat subuhnya 2 kali Pak Menteri. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mampu 1.000 ya 1.000, mampu 5.000 ya 5.000, mampu 10.000. Sesuai dengan kemampuan kita semua. Tiada hari. Karena kata Rasulullah, afdhalus shadaqati shadaqatul Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Kenapa Pak orang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan tak ada pelipat gandaan pahala. Itu dilipat gandakan, pergandaannya berlipat-lipat. Itu kalau momentum secara hari biasa Pak. Itu kalau sampai berinfak 1.000 Pak, itu jelas sampai punya investasi 700.000. Kan itu masalah infak ya. Tidak ada Pak pahala yang langsung instan Allah mengatakan pada kita kecuali infak. Di bulan Ramadan Pak dikalikan lagi Pak. Dilipat gandakan tidak ada batas. Ada yang makan 70 kali lagi deh. Jadi kalau berinfak 1.000 Pak, berarti sampai mendepositukan uang 49 juta dia makan. 1.000 rupiah Pak. Gimana kalau kemudian 5.000, 10.000, tiap kali 50.000 Pak? Wah, dasar. Soalnya kita sudah siap ya Mas kan? Imannya ada, ilmunya ada, fisiknya sehat, finansial pun juga tidak disibukkan lagi ya Mas. Bagi yang mampu tentunya. Bagi tidak mampu ya sudah Pak, nikmati ya. Apalagi sampai disuruh di bulan Ramadan untuk memberi takjil. Halo? Disuruh untuk memberi apa? Bukan menikmati takjilnya orang. Halo, mohon maaf, ini harus dirubah Pak, format ini Pak. Semangat kita ini semangat ngasih takjil. Bukan semangat apa? Menikmati takjil. Jadi kalau sampai kemudian pas betul-betul kosong Pak, punya apa-apa, semangat kita apa? Ngatur takjil. Jadi kalau sampai betul-betul tidak punya apa-apa, ya sudah datang ke masjid di awal, bantu panitia. Makanya saya terakhir, karena saya tidak bisa berinfak pada orang yang berpuasa. Infak saya, tenaga saya. Itu dahsyat Pak. Ayolah berubah Pak semuanya Pak. Semangat kita semangat beramal saleh. Insya Allah. Ini Pak sudah lalu Pak, sudah bersih kaki Pak, mirip Pak. Insya Allah. Dan duduknya tangannya begini Pak, supaya tidak didukung sama orang. Cari korma yang paling bagus. Cari itu. Aduh. Hati-hati takbir ya, hati-hati takbir. Saya ngomong di mana-mana nih Pak. Takbir itu tugasnya luar biasa. Dia pemakmur masjid, bukan pemakmur dirinya, bukan pemakmur pribadinya. Kadang-kadang nanti ada. Ya, itu sama takbir disimpan. Agak. Tidak, kalau di sini ada Pak. Maksud saya ada. Di sini dia. Saya bilangnya apa ya? Nanti Ustaz untuk apa? Untuk tadarusan. Loh, orang ngasih bukan untuk tadarusan kok. Orang ngasih ini untuk orang berbuka puasa. Keluarkan uang. Nanti kita nanti tidak ada. Saya tahu jawab. Ada BB Pak Kadir di Pak. Jawab masih Pak. Keluarkan semua Pak. Dan insya Allah kalau dibuat semua Pak, lebihnya banyak. Betul itu. Insya Allah tidak khawatir Pak. Lebih insya Allah. Tapi kalau melihat bagus Pak. Ada sapu. Nanti
besoknya pastel, besoknya lagi apa? Lumpur, besoknya lagi. Ada yang beberapa berkali tidak banyak. Orang ngasih 50, disimpan. Oh, ini amanah, saya bilang ini kasihkan sama orang antum terakhir dan apa? Ini servis kita buat orang. Kita sudah nggak ngasih, ya ambil kita kasih dengan tenang dan terbaik. Jangan berebut ketika berpuasa, jemaah sekalian. Pastikan ketika orang nanti terakhir Pak kalian waktu banyak sebagaimana biasanya sampai terakhir. Ini infak saya. Niatkan begitu jemaah sekalian. Jatah saya kasihkan sama orang. Cukup saya putih cukup. Itu Pak semangat kita Ramadan seperti itu Mas. Semangat kepedulian, semangat peka, semangat saling perhatikan satu sama lain. Kalau ini terjadi Pak, yang repot bulan Ramadan itu karena masalah takjil. Ada nggak? Yang paling banyak ibu. Betul. Yang paling banyak ibu kan? Orang masuk di komunitas juga. Saya lihat ini ya, kalau tak butuh tak ada. Memang butuh. Dan ternyata sampai perhatikan, ternyata Pak dibawa ke rumahnya dimakan sama keluarganya, sama kakek. Kasihan kepada kita. Dia mau minta madu, mau minta sultan. Ya kita takdir harus paham Pak seperti ini. Dan itu juga tidak tiap hari. Udah zuruk. Yang di komunitas, caranya ini jadi pelajaran saya. Itu jadi catatan betul Ibu. Kayaknya dengan begitu peka tahu bagaimana kondisi orang-orang seperti itu. Hanya ada catatan ring 1, ring 2 orang-orang perlu kita diperhatikan. Dengan begitu muncul kepekaan antara kita seperti itu. Saudara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Ramadannya pun sudah tinggal 1 bulan 4 hari lagi ya. Ayo persiapkan iman sampean, persiapkan ilmu sampean, persiapkan apa? Kesehatan fisik kita, dan persiapkan pula apa? Finansial kita ini. Terus jangan lupa ya berdoa. Karena begini, tidak ada jaminan untuk sampean bisa jumpa 1 bulan 4 hari ke depan. Takdir aja di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mainkan hati kita yang terbaik, yang terbersih. Ya Allah, panjangkan umur saya, sehatkan badan kami, sehingga kami bisa mengikuti proyek Ramadan 1 bulan penuh tanpa ada rumah. Tidak ada maaf. Beri hidayah kami, beri ketulusan kami, beri keikhlasan kami ya. Ibu bapak sampaikan pula buat anak-anak ya, anak kita, anak cucu kita Pak. Ya, dulu saya masih ingat Pak, tahun 90-an. Rumah saya itu Pak dikasih kamar marhaban ya Ramadan. Wah, apa? Bakal banyak makanan yang enak-enak kalau biar bahannya anak Ibu. Ya, saya biarkan. Marhaban ya Ramadan itu. Targetmu 1 kali hantar. Itu di kamar ya. Tunjukkan ini memang benar kita sambut Pak. Inilah momentum tahunan yang belum tentu tahun depan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan seperti ini. Panjang umur semuanya Bapak Ibu ya. Dan Allah dipertemukan dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amal baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi baqi hadhihi al-ayyam wa syahban al-adiyah. وبلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وأنت راض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا إنفاقنا وصدقاتنا وزكاتنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا. ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك